Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan marilah kita siapkan hati kita, persiapkan jiwa kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh dipertemukan lagi ya Tuhan, dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang segar bugar. Terima kasih buat karya anugerah Tuhan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Ibadah kami dari awal hingga akhir, kiranya Tuhan memberkati, menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bermazmur dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan, Roh Kudus, berkati setiap kami. Hati kami haus akan Engkau. Hati kami rindu akan Engkau. Berkati kami ya Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari dari awal kita katakan bersama. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, di hidupku. Haleluya. Kami bersyukur bagi Engkau ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah
Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami berterima kasih ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, nafas hidup bagi kami, untuk kami boleh beribadah hari ini ya Tuhan. Kau menyertai kami, Tuhan memberkati kami dalam setiap pergumulan kami. Nama Tuhan kami sanjung, kami tinggikan dalam setiap gerak langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan biarlah setiap ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan bahwa aku ingin selalu bersama dengan Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan Tuhan. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita akan terbang seperti Raja Wali, melintasi gunung tinggi, melintasi badai hidup. Haleluya. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Hari ini kita diberkati Tuhan, hari ini kita diberikan kekuatan bagi Tuhan, dan marilah kita siapkan hati untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Yesus, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan
segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan tentang jadikan Yesus yang terakhir. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita mempercayai Tuhan Yesus hari ini karena kita tahu bahwa Yesus adalah juru kunci kerajaan surga. Setiap orang yang mau datang kepada Bapa harus lewat Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkait tentang jadikan Yesus yang terakhir, kita melihat dan kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak bisa atau tidak melewati Yesus Kristus Allah kita, Tuhan kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, makanya hari ini kita harus jadikan Yesus yang terakhir. Tidak ada yang lain. Yesus satu-satunya. Dia awal dan yang akhir. Jangan kita gantikan Tuhan Yesus dalam hidup kita dengan yang lain. Supaya hari ini kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup karena untuk Yesus. Hidup kita hari ini ada karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dan saya percaya hari ini kita harus hidup seturut dan sekehendak daripada Tuhan. Maka jadikan Yesus yang terakhir.
Kalaupun hari ini saudara hidup menyertai Tuhan, hidup di dalam pengikutan akan Tuhan dengan berbagai kehidupan persoalan hidup, tetapi hari ini yang jelas bahwa hidup kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Yesus harus kita jadikan yang terakhir dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ini pertaruhan, ini perjuangan. Kalau hari ini kita tetap setia memegang Yesus sampai kepada akhir dari kehidupan kita, saya percaya Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Di mana Tuhan Yesus ada, kita pun juga akan berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Suatu kebanggaan, suatu keistimewaan yang luar biasa. Kalau hari ini kita perlakukan dan kita jadikan Yesus yang terakhir dalam hidup kita. Apapun itu, kita memiliki apapun, memiliki kekayaan, memiliki karir, memiliki prestise yang besar dalam hidup ini, tetapi Yesus harus yang terakhir. Yesus harus yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka kalau Yesus dijadikan yang terakhir dalam hidup kita dan tidak ada yang lain, karena apa? Karena Yesus adalah jalan itu sendiri dan kebenaran dan hidup. Kalau kita memiliki Yesus, ada suatu kebanggaan yang luar biasa, ada sukacita yang luar biasa, karena dirinya mengaku bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, tidak ada yang lain di kolong langit ini yang bisa mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka kalau hari ini kita tahu bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka pegang Yesus baik-baik. Pegang iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus yang terakhir dalam hidup kita. Saya tahu hari ini kita sedang diuji. Kita sekarang hari ini dan hari-hari ini sedang dilanda dengan wabah yang terjadi. Tetapi iman pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah sirna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun hari ini kelihatannya seperti seolah-olah Tuhan Yesus Allah kita tidak berperkara, seolah-olah Tuhan Yesus tidak melalukan wabah ini yang terjadi sekarang ini yang kita alami, saudara tahu, saudara harus ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Maka kalau hari ini apa yang terjadi menimpa kita, menimpa bangsa ini, menimpa bumi ini, ada yang mengatur. Ada waktu dan masa kapan akan berakhirnya wabah yang terjadi hari ini. Tetapi yang jelas hari ini tetap memiliki iman yang sungguh, tetap memiliki keteguhan iman yang sungguh. Jangan leha-leha. Hari ini dalam waktu ada ditinggal di rumah, waktu-waktu yang begitu banyak kita bertemu dan kita berkumpul dengan keluarga, jadikan itu momentum untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Lewat persekutuan ini kita semakin didekatkan kepada Tuhan. Lewat doa-doa kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan kebetulan. Ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya wabah yang terjadi yang ada ini, wabah yang terjadi hari-hari ini, saya percaya punya maksud yang begitu indah, supaya setiap saudara dan saya yang dahulunya, yang lalu kita tidak memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan keluarga, tapi hari ini lewat wabah yang ada kita bisa bersekutu, kita bisa berdoa bersama-sama, bergandengan bersama-sama, karena kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya dialah yang kita sembah, hanya dialah yang kita puji dan masyurkan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka jadikan Yesus yang terakhir dalam hidup kita. Kalau ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita, lalu kita hidupi Tuhan Yesus itu dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, saya percaya saudara akan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, karena saudara dan saya melakukan teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus menjadi yang awal dan yang akhir, dan kita jadikan Tuhan Yesus yang terakhir dalam hidup kita,
dan tidak ada yang lain di dalam benak kita. Sesembahan kita hanya Tuhan Yesus Kristus yang kita puji, yang kita muliakan hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya cahaya kebenaran firman Tuhan menerangi setiap hati saudara dan saya, sehingga hari ini kita perlakukan dan kita jadikan Tuhan Yesus yang terakhir dalam hidup kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya berkat dari Tuhan Yesus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.